wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida Ambawati, NIM 15342065, kelas 5 APB PAUD, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pengembangan afektif dengan dosen pengaku Ibu Sri Rawanti MPD. Baiklah, langsung saja. Afektif mempengaruhi perasaan dan emosional. Afektif juga mempengaruhi konsep diri, kesehatan, mental, egosentris, dan motivasi. Tingkat ranah afektif dalam taksonomi Bloom. Yang pertama, tingkat ranah afektif. 1. Penerimaan. Penerimaan terbagi lagi atas 3, yaitu yang pertama, awareness berkaitan dengan kesehatan. Willing to receive adalah kemauan untuk menerima. Ketiga, kontrol, yaitu kemauan tertentu. Ranah afektif dengan ranah kognitif. Level receiving menjadi syarat utama untuk sampai pada pengetahuan. Dibutuhkan hasil signifikan responding. Level terhadap suatu fenomena atau benda. Mencapai tingkat konseptual. Karakteristik yang kuat dalam diri anak. Keterkaitan ranah afektif dengan psikomotorik. Hasil belajar efektif. 1. Kemauan untuk menerima pelajaran. 2. Perhatian anak didik terhadap apa yang dijelaskan guru. 3. Penghargaan anak didik terhadap guru. 4. Hasrat untuk bertanya pada guru. 5. Kemauan untuk mempelajari bahan pelajaran lebih lanjut. 6. Kemampuan untuk menerapkan hasil pelajaran. 7. Senang terhadap guru dan materi pelajaran yang diberikan. Hasil belajar psikomotor. 1. Segera memasuki kelas pada waktu guru datang dan duduk paling depan dengan mempersiapkan kebutuhan belajar. 2. Mencatat bahan pelajaran dengan baik dan sistematis. 3. Sopan, ramah dan hormat kepada guru menjelaskan pelajaran. 4. Mengangkat tangan dan bertanya kepada guru mengenai bahan pelajaran yang belum jelas. 5. Ke perpustakaan untuk belajar lebih lanjut atau meminta informasi kepada guru tentang buku yang harus dipelajari atau membentuk kelompok untuk diskusi. 6. Melakukan latihan diri dalam memecahkan masalah berdasarkan konsep bahan yang telah diperolehnya atau menggunakan dalam praktik kehidupan. 7. Akrab dan mau bergaul dan berkomunikasi dengan guru dan bertanya atau meminta saran bagaimana mempelajari mata pelajaran yang diajarkan. Pola asuh orang tua terbagi atas 3, yaitu yang pertama, pola asuh permisif. Pola asuh permisif dapat diartikan sebagai pola asuh yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa mempertanyakan. 2. Pola asuh otoritatif. Secara sederhana, parenting atau tipe pola asuh otoritatif merupakan tipe pengasuhan yang mengkombinasikan kontrol dan dukungan emosional orang tua terhadap anak dengan seimbang. Ketiga, pola asuh demokratis. Sedangkan pola asuh demokratis yaitu menanamkan disiplin kepada anak dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak dengan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua. Materi terakhir yaitu tentang observasi, strategi pemahaman dan pengintegrasian nilai-nilai agama ke dalam diri anak. Pertama, nilai-nilai agama anak usia dini. Perkembangan fisik, moral, dan agama. Aspek perkembangan nilai agama adalah aspek perkembangan terpenting. Perkembangan nilai agama dan moral merupakan perkembangan yang berorientasi pada keyakinan, adat istiadat, kebiasaan, nilai dan tata cara kehidupan. Kompetensi yang ingin dicapai antara lain mengenal dan mempercayai adanya berdoa, mengucapkan salam, bisa mengenal perbuatan baik dan buruk, membiasakan diri berperilaku baik. 2. Pengembangan nilai-nilai agama anak usia dini. Pengembangan nilai keagamaan anak usia dini merupakan upaya untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini, sehingga nilai-nilai keagamaan tersebut dapat terintegrasi pada anak usia dini dengan baik, serta diamalkan dalam perbuatan dan tindakan nyata pada kehidupan sehari-hari.
Pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini memiliki tujuan. Yang pertama, mengajarkan anak untuk mengenal nilai-nilai keagamaan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 2. Mengajarkan anak untuk mempraktikkan dalam tindakan nyata nilai-nilai keagamaan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 3. Mengajarkan anak untuk membedakan tindakan dan perbuatan yang diperbolehkan atau dianjurkan dalam agama, serta tindakan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama. Yang keempat, mengajarkan anak untuk mengamalkan dalam tindakan nyata, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi penuntun dalam berperilaku sehari-hari. 3. Pemahaman dan pengintegrasian nilai-nilai agama anak usia dini. Anak usia 0-6 tahun mampu menunjukkan sikap yang baik dengan memperhatikan kegiatan ibadah di lingkungan sekitar anak. Anak mampu meniru gerakan ibadah, anak mampu meniru sikap sholat, anak mampu meniru sikap sholat, anak mampu bersikap sopan meskipun anak tidak mengetahui arti dari apa yang dilakukan anak tersebut. Tetapi anak meniru lingkungan sekitarnya dengan kegiatan ibadah. Adapun pengintegrasian nilai agama dalam pendidikan ini ditunjukkan dengan adanya nilai-nilai akhlak dalam pendidikan agama sesuai dengan nilai-nilai moral dalam pendidikan budi pekerti. Hal ini dibuktikan dengan adanya materi akhlak yang diajarkan dalam pendidikan agama, juga diajarkan dalam pendidikan. Baiklah, itu materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.